Jadi orang-orang yang mengklaim bahwa Al-Quran itu buatan manusia, produk manusia atau produk budaya, orang ini belum ngaji, atau memang di hatinya terdapat penyakit. Dia ragu dan dia menuduh yang bukan-bukan. Udahlah, kalau nggak percaya, sudah gitu aja, nggak usah dilanjutkan. Fatu maka buatlah bisuratin satu surah mimithli semisal Al-Quran. Maka si Musailamah Al-Kadzab ini, dia wafat, dia meninggal, dibunuh di dalam perang itu. Kemudian yang membunuhnya tahu nggak siapa? Wahsy. Tahu Wahsy membunuh siapa? Sahabat Rasulullah siapa? Sayyiduna Hamzah, yang dibunuh di dalam medan peperangan. Wahsy ini nanti menjadi budaknya siapa? Hindun. Hindun ini balas dendam karena suaminya dibunuh dalam medan peperangan. Maka Sayyiduna Hamzah kemudian wafat di dalam keadaan berperang itu dengan ditombak. Nah, satu waktu Wahsy ini datang kepada Rasulullah. Di masa berikutnya datang orang yang pernah bunuh sahabat, datang bertobat. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Ini, Nabi saking bencinya kepada orang yang membunuh sahabat beliau, dan berikut pamannya sendiri, Sayyidina Hamzah itu adalah paman Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Saya maafkan Anda. Jadi Wahsy pernah membunuh sahabat beliau, dimaafkan oleh Rasulullah. Tapi apa? Tapi jangan pernah terlihat batang hidung pun di hadapan saya. Saya maafkan kata Rasulullah. Tapi selebihnya nggak usah nongol lagi di depan saya. Karena kalau nongol di depan Rasulullah, itu Rasulullah ingat sahabat yang pernah dibunuh. Makanya salah satu sebab dari turunnya kunut itu, hafal kunutnya gimana? Allahumma hdini. Ya, Allahumma hdini fiman hadait wa afina fiman, atau wa'afini fiman afait sampai dengan akhir. Itu Rasulullah di situ berdoa agar orang-orang yang menentang Islam, seperti contohnya ini Wahsy dan lain sebagainya, itu Allah musnahkan. Jadi Nabi berdoa di dalam kunutnya. Maka kemudian Allah menurunkan satu ayat bahwa itu bukan urusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memaafkan itu hal yang berat. Tapi lebih berat lagi melupakan kesalahan orang. Kita bisa memaafkan orang lain, tapi untuk melupakan kadang-kadang cukup berat. Betul nggak? Memaafkan orang lain itu mudah sebetulnya, lebih mudah daripada melupakan kesalahan-kesalahannya. Maka Musailamah Al-Kadzab ini membuat satu syairnya lumayan banyak, dan bahkan membuat menurut dia itu adalah surah. Makanya ada surah Ad-Difda. Tahu Difda apa artinya? Surat kodok. Suatu waktu kalau kalian searching, itu lucu banget, lucu. Dan yang paling jorok itu adalah ketika dia, si Musailamah Al-Kadzab ini, membuat syair atau ayat versi dia yang menceritakan tentang suami istri. Itu sangat jorok sekali. Atau yang lucu, al-fil, wa ma adraka mal fil, lahu apa itu belakangnya, lucu punya. Dia punya ekor yang panjang, kemudian memiliki apa kalau gajah? Memiliki belalai dan sebagainya. Itu cerita ingin menyaingi al-fil. Jadi dimodifikasi, tapi itu semuanya tidak mampu menyamai Al-Quran. Jadi Allah gampang saja menantangnya. Udahlah, bikin aja satu surat.
setelah diuji tidak terbukti. Ayil munazzali yang diturunkan, ayil munazzali yang diturunkan. Wa min adapun min lil bayani adalah untuk bayan. Apa bayan? Menjelaskan. Min mithli seputar atau seperti atau semisal Al-Quran. Wa min adapun min lil bayani adalah untuk bayan atau menjelaskan. Aihiyah adapun surah, aihiyah yani adapun surah mithluhu adalah seperti Al-Quran. Bikin dong satu surat aja. Fil balaghah, dalam segi balaghah keindahan bahasanya harus sama seperti Al-Quran. Atau kalau bisa lebih lah. Kalau kita di dunia akademik S1 itu namanya skripsi. Itu kalau kita bikin skripsi, bisa skripsi orang lain kita kritisi. Yang disebut dengan tesis dan antitesis. Ada orang membuat karya, kita nggak setuju, bantah di skripsinya. Karena itu menggunakan argumentasi. Lanjut S2, nanti ada yang namanya tesis. Itu lebih meningkat lagi. S3 nanti ada namanya disertasi. Di atas disertasi ada namanya untuk jadi profesor, ada lagi. Baru setelah jadi profesor udah nggak bisa sekolah lagi. Tinggal satu gelar saja yang belum diraih. Apa gelarnya? S1, S2, S3 sudah, profesor sudah. Yang belum apa? Udah itu aja terakhir. Wa min adapun min lil bayani adalah untuk menjelaskan. Aihiyah yani adapun surah mithlu adalah semisal Al-Quran fil balaghah di dalam balaghahnya. Balaghah nanti ada 3 ya. Ada ma'ani, ada bayan, ada badiah. Itu balaghah. Kita masih berada di nahwu sorof, masih jauh. Itu masih belum paham ya. Belajar nahwu sorofnya. Gimana mau belajar balaghah? Ada mantik. Kita sudah terlanjur cemplung ke dalam dunia Al-Quran, jadi kita harus basah sekalian. Ini kalau dalam kebaikan. Tapi kalau dalam keburukan, nyemplung sedikit langsung balik. Jangan digunakan kaidah ini dalam semua aspek. Tapi dalam kebaikan nyemplung dikit, basah dikit, udah basah kuyup aja sekali. Kita yang menjadi penghafal Quran udah belajar semuanya. Hal-hal yang berkaitan dengan Quran pelajari. Tentunya dikodrit tokoh sesuai dengan kadar kemampuan. Wa husnul nazami, dan bagusnya nazam atau susunan. Makanya yang ada, kita pernah belajar pantun kan ya? Pernah ya? Atau belajar puisi. Ada yang sajak A semua, ada yang AB. Al-Quran itu seperti itu. Sejauh-jauh Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Kan? Atau surat Tur. Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqim mansyur. Atau surat Taha. Taha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa salalin tayran apa? Fil. Gitu. Maka Al-Quran turun, orang-orang Arab yang jagonya buat syair, Arab jahiliyah dulu nih, bikin karya itu lomba. Syair yang terbaik itu nanti diletakkan di Ka'bah, dipajang di Ka'bah, ditempel. Ya kalau santri Qiyah itu inilah yang drawing book, apa itu, yang menggambar. Gambarannya bagus, dipajang di mading. Yang kurang lebih seperti itu. Lihat sudah mulai ada yang gambar-gambar. Apa silakan gambar? Gambarnya yang positif.
dipajang. Itu sama zaman jahiliyah itu ya begitu. Maksudnya pajangannya ya dipajangnya. Maka Al-Quran turun, mereka anggap ini syair bukan Quran. Makanya ujungnya a i Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Makanya si Musailamah Al-Kadzdzab membuat al-fil wa ma adraka mal fil. Lucu. Kira-kira nih, kita hidup di zaman Rasulullah jadi siapa? Jadi siapa kira-kira? Jangan seperti istrinya Nabi Lut. Enggak tahu. Atau jadi seperti istrinya Firaun. Masya Allah. Enggak tahu. Makanya ya kita beruntung. Umat-umat terdahulu, kalau kalian pengen tahu, umat-umat terdahulu itu bahkan nabinya pengen hidup di akhir zaman. Alasannya sederhana, karena ingin menjadi umat Rasul. Kita yang sudah umat Rasulullah akhir zaman, gak bangga juga memiliki Rasul Muhammad SAW terlalu. Cara mencintai Nabi sebatas kita mampu ya dengan sholat sunnah misalnya, dan hal-hal yang sunnah silakan dikerjakan. Qobliyah, ba'diyah, sholat tahajud. Tahajud itu Nabi wajib, umatnya nggak wajib. Ya. Adapun dalam pendidikan itu bukan wajib dalam arti kalau nggak sholat tahajud berdosa, bukan. Tapi itu adalah edukasi. Ini adalah dunia pendidikan. Jangan sampai beranggapan nanti kan puasa Senin Kamis kan nggak wajib, kenapa diwajibkan sih? Ini buat syariat baru gitu. Bukan, ini adalah edukasi, ini adalah pendidikan. Atau salat tahajud jam 3 sekian menit, setengah 4 sudah harus tahajud. Ada yang menyampaikan ini kan nggak wajib. Nah ini orang-orang yang ingkar sunnah seperti ini. Lisannya cinta Nabi, perbuatannya tidak mencerminkan cintanya. Kalian mau orang bilang ke kalian seperti itu? Cinta doang di belakangnya, semuanya diapel. Kan nggak mau diapelin kan? Iya, maunya diakurin. Telat, mikirnya telat. Wal ikhbari dan cerita-cerita, wal ikhbari dan cerita anil ghaibi tentang hal gaib. Wal ikhbari dan cerita atau informasi atau kisah anil ghaibi tentang hal yang gaib. Banyak ya hal yang gaib, malaikat, neraka, surga, bidadari. Pernah lihat bidadari? Kalau cowok apa? Wildan mukhalladun. Kalau perempuan kurang lebih orang yang masuk surga itu yang kecil, yang bayi, meninggal atau yang sepuh itu umurnya kurang lebih 33 tahun. Seperti halnya Nabiullah Isa alaihissalam ketika diangkat ke langit. Kemudian yang diserupakan nanti oleh Allah dengan Yudas Iskariot. Hanya orang-orang yang menganut pemahaman bahwa Isa itu adalah Yesus, itu adalah Tuhan, dia menyatakan bahwa Yudas Iskariot itu adalah Nabi Isa. Karena secara rupa itu sama. Ini adalah ujian kepada mereka tentang keimanan. Kalau mereka tetap dalam keadaan yang seperti sekarang, ya mereka akan selamanya dalam kesesatan. Yudas Iskariot kan lucu, kemudian ditangkap, disalib, ya, ditangkap, disalib dan kemudian disalib.
Ya kita doakan. Mendoakan orang kafir bisa nggak? Hah? Semoga dapat hidayah kita. Jangan ada orang yang non muslim. Ini dalam akidah kita ya, dalam pemahaman Islam, ada orang non muslim meninggal, wafat, ya meninggal. Kemudian kita doakan, ya Allah semoga dosanya diampuni. Ya Allah bakalan gak akan diampuni. Ini keyakinan kita, keyakinan mereka yang memiliki keyakinan masing-masing. Yang terpenting dalam peribadahan kita jangan saling menghalang-halangi. Kita ini Indonesia adalah negara demokrasi. Kita harus toleransi sesuai surah Al-Kafirun itu ya sering menjadi argumentasi orang-orang Islam. Lakum dinukum, kalian melakukan agama kalian, ibadahnya silahkan. Kita juga silahkan, jangan ada yang dihalang-halang. Dalam aspek sosial kita tetap biasa tolong menolong, tetap biasa. Banyak juga kok orang-orang non muslim, saudara-saudara kita yang memberikan donasi kepada orang Islam juga banyak. Boleh enggak? Boleh-boleh saja. Kalau ada hewan yang nyembelih orang non muslim, mau makan enggak? Mau enggak? Iya. Jangan mau. Karena yang halal itu hanya yang disembelih oleh orang Islam. Jadi kata Allah, ayo turunkan, buat Quran satu surat saja yang dari segi balaghahnya, susunan kalimat-kalimatnya, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan al-ghaib itu sama, sepadan. Masa buatnya ya belalainya gajah, ekornya begini, kan lucu. Wasuratu ada surah qit'atun adalah potongan. Wasuratu ada surah qit'atun adalah potongan. Laha awalun yang memiliki apa ya? Laha awalun yang memiliki pembukaan. Laha awalun yang memiliki pembukaan, wa akhirun dan penutupan. Ada pembuka, ada penutup. Dan itu paling sedikitnya berapa ayat? Di sini disampaikan aqalluha, adapun sedikitnya, paling sedikitnya surah 3 ayatin adalah 3 ayat. Di 3 ayat itu sudah lengkap. Andaikan jadi MC di dalam satu event, satu acara, dalam satu bernamij, lengkap. Pembukaan yo ada, penutupannya yo ini ada semua. Surat yang sependek itu lengkap. Jangan membuat surat tiba-tiba putus, nanti nyambung lagi, putus lagi, kayak nyanyian, putus nyambung. Gak usah dilanjutin. Wada'u, ajaklah syuhada'akum. Wada'u, ajaklah dan mengajaklah kalian syuhada'akum pada penolong kalian. Wada'u dan mengajaklah kalian syuhada'akum pada para penolong kalian. Alihatakum yakni Tuhan-Tuhan kalian. Alihatakum yakni Tuhan-Tuhan kalian allati ta'budunaha yang kalian sembah. Alihatakum yakni Tuhan-Tuhan kalian allati ta'budunaha yang kalian sembah. Alihatakum yakni Tuhan-Tuhan kalian allati ta'budunaha yang kalian sembah. Kalian enggak usah buat kata Allah, jangan buatnya sendiri. Kalau kamu belum bisa sendiri buatnya, ayo ajak yang lain. Ajak orang-orang yang sudah pro dengan Anda. Orang yang sudah Anda anggap pro atau anggap mampu, orang yang berada di dalam partai Anda, diajak semua.
Ini memberikan satu manhaj kepada kita bahwa kalau kita tidak mampu melakukan satu hal secara sendirian, kita melakukannya dengan berkelompok. Ini salah satu teori. Hanya ada kerja kelompok, ada kerkom, supaya itu memberikan kemudahan dalam menyelesaikan satu atau mengerjakan suatu hal. Makanya Allah juga menyampaikan kepada orang yang menentang terhadap Al-Quran, buat Al-Quran satu surat saja, setidaknya 3 ayat. Walaupun sebetulnya di dalam tafsir As-Sawi disebutkan di sini, andaikan walau fudhu annaha ayatani la'ajazu aidan. Andaikan mereka suruh buat 2 ayat aja, itu nggak bakal bisa. Nggak bakalan bisa. Mengapa orang-orang yang menentang terhadap Al-Quran redaksinya menggunakan wad'u syuhada'a, syahid, syahadah, musyahadah. Apa artinya syahadah, musyahadah? Menonton, menyaksikan, watching. Karena mereka meyakini bahwa berhala-berhala yang disembah, mereka yakini suatu saat itu mampu memberikan pembelaan dengan cara mereka menyaksikan para pengikutnya. Makanya yang paling unik kisahnya siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Min dunillah, dari selain Allah. Ay ghairihi, yani selain Allah, litu'inukum, agar menolong kalian. Ajak semua komplotannya di partai kalian selain Allah, selain saya, kata Allah. Buat satu surat saja. Kalau bisa, berarti itu memang buatannya manusia atau produk budaya. In kuntum, jika kalian shodiqina, in kuntum, jika kalian shodiqina adalah benar. In kuntum, jika kalian shodiqina adalah benar. In kuntum, jika kalian shodiqina adalah benar. Fi anna Muhammadan, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad, fi anna Muhammadan, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad qalahu min 'indi nafsihi, mengatakan Al-Quran dari sisinya, mengatakan bahwa Al-Quran darinya, gitu. Mengatakan bahwa Al-Quran dari Rasulullah. Kalau benar kalian benar, Muhammad itu kata kalian pernah menyampaikan Quran itu buatan beliau, buatannya. Ayo faf'alu, maka lakukanlah. Faf'alu, maka lakukanlah dzalika, pada hal tersebut. Faf'alu, maka lakukanlah dzalika, pada hal tersebut. Fa innakum, sesungguhnya kalian Arabiyuna, adalah orang-orang Arab. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Kalian juga penduduk Arab yang jago bikin syair, yang cerdas dalam membuat kata-kata. Ayo buat. Kalian kan mengira bahwa Al-Quran itu adalah syair. Ayo buat, kata Allah. Fa innakum arabiyyuna fusuha'u. Fa innakum, sesungguhnya kalian arabiyyuna adalah orang-orang Arab, fusuha'u, yang fasih. Kalian orang Arab yang fasih. Baru kalau Al-Quran turun menggunakan bahasa Arab, kemudian Allah menantang dengan menggunakan bahasa lain, itu kalian agak keberatan. Tapi karena kalian orang Arab, Qurannya berbahasa Arab, kalian orang yang fasih, masa ya nggak bisa? Jadi Allah tantang. Jadi satu waktu kalau kalian kita berada dalam kebenaran, itu nggak apa-apa. Kalau benar apa yang Anda tuduhkan, sampaikan begitu. Silakan datangkan buktinya. Apa buktinya? Gitu caranya. Mithluhu, seperti Nabi Muhammad. Kalian orang Arab yang fasih seperti Nabi Muhammad. Walamma ajazu an dzalik, qala ta'ala, dan ketika mereka tidak mampu mendatangkan, membuat semisalnya, maka Allah berfirman, "Fa in taf'alu wa lan taf'alu
fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Bagaimana ketika Allah menantang mereka? Apakah mereka mampu? Seperti Musailamah al-Kadzdzab menyangka dirinya mampu kuat? Apakah mampu menghadirkan satu surat atau bahkan satu Al-Quran? Nah, ini yang akan coba kita lanjutkan di pekan depan, fil usbu'il muqbil. Dan Allah akan lanjutkan pada pekan berikutnya dalam ayat fa illam taf'alu wa lan taf'alu ila akhiril ayat. Dari ayat ini setidaknya bisa dijadikan beberapa kesimpulan. Jadi santri, kalian tinggal menarik benang merahnya, menarik kesimpulan dari ayat ini apa saja yang bisa disampaikan. Itu banyak hal. Banyak hal satu ayat ini yang bisa kita peroleh. Baik cara mengenal, baik kita harus beriman kepada Al-Quran, ya, kemudian menghindari keraguan-raguan. Ragu terhadap sesuatu boleh, tapi jangan sampai melakukan tuduhan. Dan jika satu waktu kita tidak mempercayai satu hal, jangan sampai menuduhnya dengan yang bukan, Jadi sampaikan kepada semuanya. Ini harus terus berkesinambungan, yang disebut dengan sanad. As-sanadu minad-din. Sanad keilmuan itu merupakan bagian dari agama. Fanzur amman ta'khudhu dinakum. Kalian harus melihat dengan baik siapa kalian mengambil agamanya. Jangan cuma dari YouTube, enggak jelas gurunya siapa. Makanya dalam mengambil ilmu, dalam belajar itu harus talaqi. Talaqi itu adalah belajar langsung tatap muka. Ya, belajar langsung bertemu dengan guru, itu namanya talaqi. Ya, saya kira itu yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.